Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mungkin masih ada di antara kita, khususnya non-auditor, yang masih memerlukan info mengenai audit. Nah, dalam tayangan berikut ini, kami akan berbagi sedikit info terkait audit, khususnya audit yang dilakukan pada profesi di bidang akuntansi. Pertama, apa itu audit? Audit pada dasarnya adalah menilai suatu kondisi berdasarkan kriteria tertentu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana proses audit dilakukan? Nah, proses audit pada dasarnya adalah membandingkan kondisi yang dinilai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pertanyaan adalah, apa saja kondisi yang dinilai? Apa kriteria yang digunakan untuk menilai? Siapa yang bisa melakukan penilaian? Apa saja jenis-jenis audit yang dilakukan pada profesi di bidang akuntansi? Dan bagaimana simpulan hasil audit? Coba kita jawab pertanyaan tersebut satu persatu ya. Apa saja kondisi yang dinilai? Untuk menjawabnya, di sini diberikan contoh-contoh kondisi. Contoh kondisi pertama, penyajian laporan keuangan. Baik laporan keuangan perusahaan, instansi, atau organisasi. Contoh kondisi kedua, penyelenggaraan kegiatan. Baik itu di perusahaan, instansi, atau organisasi. Ketiga, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau kontrak. Selanjutnya, apa kriteria yang digunakan? Berikut ini adalah contoh-contoh kriteria yang digunakan dalam melakukan audit. Contoh kriteria pertama, prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum atau standar akuntansi. Sebagai contoh, 1. Prinsip-prinsip akuntansi yang yang dibakukan ya, dalam standar akuntansi keuangan atau SAK. Kedua, prinsip-prinsip akuntansi yang dibakukan ke dalam standar akuntansi pemerintah atau SAP. Contoh kriteria kedua, tingkat efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan. Ketiga, ketentuan atau klausul-klausul yang tertuang dalam peraturan perundangan, perjanjian, atau kontrak. Selanjutnya, siapa yang bisa melakukan penilaian? Pada dasarnya adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam standar audit. Berikut ini adalah contoh-contoh standar audit yang digunakan dalam melakukan audit. Pertama, standar audit akuntan publik. Ini diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Kedua, standar pemeriksaan keuangan negara. Diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Yang ketiga, standar audit intern pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Kadang-kadang tukar ya antara standar audit dan standar akuntansi. Nah, di sini perbedaannya, standar audit itu mengatur subjek audit atau auditornya. Sedangkan standar akuntansi mengatur objek audit atau kondisi yang dinilai. Selanjutnya, apa jenis audit? Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, ada 3 jenis audit. Yang pertama, audit keuangan atau general audit. 2, audit kinerja. Dan 3, audit dengan tujuan tertentu. Bagaimana
tersebut apabila dilihat dari uraian mengenai pengertian audit di atas. Pertama, audit keuangan atau general audit. Kondisi yang dinilai dalam audit keuangan terutama adalah penyajian laporan keuangan. Dan kriteria yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap kondisi tersebut adalah standar akuntansi keuangan atau standar akuntansi pemerintah. Audit kinerja. Kondisi yang dinilai dalam audit kinerja terutama adalah penyelenggaraan kegiatan, pelaksanaan peraturan, perjanjian atau kontrak. Dan kriteria yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap kondisi tersebut adalah tingkat efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan, ataupun juga ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam peraturan perjanjian atau kontrak. Audit dengan tujuan tertentu. Kondisi yang dinilai dalam audit dengan tujuan tertentu adalah kondisi-kondisi tertentu yang perlu diyakinkan. Dan kriteria yang digunakan dalam melakukan penilaian pada audit dengan tujuan tertentu adalah ketentuan peraturan, perjanjian atau kontrak, ataupun kriteria tertentu yang telah ditetapkan, disepakati, diberlakukan. Selanjutnya, bagaimana simpulan hasil audit? Pertama, audit keuangan atau general audit. Simpulan hasil audit pada audit keuangan atau general audit terutama adalah dalam bentuk opini akuntan. Sebagaimana kita ketahui, ada 4 jenis opini akuntan, yaitu pertama, wajar tanpa pengecualian atau yang terkenal dengan WTP ya. Kedua, wajar dengan pengecualian atau WDP. Ketiga, tidak wajar, disingkat TW. Keempat, pernyataan tidak memberikan pendapat, disingkat TMP. Audit kinerja. Simpulan hasil audit pada audit kinerja terutama adalah tingkat capaian kinerja, tingkat efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan penyelenggaraan kegiatan atau program, dan tingkat ketaatan terhadap ketentuan peraturan, perjanjian atau kontrak. Ketiga, audit dengan tujuan tertentu. Simpulan hasil audit pada audit dengan tujuan tertentu bisa berupa tingkat ketaatan terhadap ketentuan peraturan, perjanjian atau kontrak, tingkat kesesuaian dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan atau diberlakukan, ataupun ada tidaknya indikasi kerugian negara, perusahaan atau organisasi. Misalnya dalam hal dilakukan audit dengan tujuan tertentu dalam bentuk audit investigatif terhadap kasus-kasus yang diduga adanya indikasi tindak pidana korupsi. Berikutnya adalah rangkuman dari uraian mengenai pengertian audit di atas. Jadi audit adalah penilaian suatu kondisi dengan menggunakan kriteria tertentu, di mana dalam hal ini fokus audit akuntan adalah pada aspek-aspek yang bersifat finansial. Dapat dilihat dalam tabel ini hubungan ya antara kondisi, kriteria, simpulan, dan jenis audit. Selanjutnya kita lihat contoh-contoh permasalahan hasil audit pada jenis-jenis audit dalam pembahasan kali ini. Pada audit keuangan, permasalahan yang ada misalnya informasi pada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, informasi pada laporan keuangan yang tidak didukung dengan bukti yang semestinya,
kemudian juga informasi yang seharusnya disajikan pada laporan keuangan, tapi tidak atau kurang disajikan. Pada audit kinerja, permasalahan yang ada misalnya kegiatan tidak atau kurang efisien, biaya kegiatan tidak atau kurang ekonomis, hasil kegiatan tidak atau kurang bermanfaat, sasaran target tidak kurang tercapai, petugas kurang kompeten, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai prosedur, dan administrasi tidak tertib serta sistem pengendalian internet yang lemah. Audit dengan tujuan tertentu, permasalahan yang ada misalnya proses pelaksanaan kegiatan tidak sesuai tahapan yang diatur dalam kontrak, pelaksana kegiatan tidak memiliki kompetensi yang dipersyaratkan, atau indikasi adanya kerugian negara, perusahaan, atau organisasi. Rekomendasi dan tindak lanjut. Rekomendasi adalah saran yang disampaikan oleh auditor kepada pimpinan organisasi atau pihak yang meminta dilakukannya audit untuk memperbaiki kondisi dan mengurangi atau menghilangkan penyebab permasalahan. Sedangkan tindak lanjut adalah tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pihak yang diaudit dalam rangka pelaksanaan rekomendasi hasil audit sesuai dengan saran yang disampaikan oleh auditor. Inilah uraian singkat mengenai audit yang dilakukan pada profesi di bidang akuntansi. Semoga saja ada manfaatnya ya. Atas perhatian, koreksi, dan masukannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.